Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Septian Ari dari Institut Teknologi Mitra Agama di kelas 4 PSI 2 dengan NPM 1049. Dan di video kali ini saya akan membuat tutorial atau penjelasan tentang bagaimana cara menginstal sistem operasi. Dan langkah pertama yang harus kita sediakan untuk menginstal sebuah sistem operasi itu yang pertama adalah sebuah flash disk. Dan di sini saya sarankan untuk menggunakan flash disk yang berukuran 8 GB atau di atasnya. Dan flash disk ini gunanya sebagai perangkat bootable yang akan kita pakai untuk menginstal sebuah sistem operasi. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini adalah memasukkan flash disk. Memasukkan flash disknya. Saya sarankan di sini flash disknya isinya kosong dan tidak ada file-file lain. Jadi jika ada file lain bisa diformat dulu agar flash disknya kosong. Dan di sini yang pertama kita akan membootable sebuah flash disknya, yaitu kita akan menggunakan aplikasi Rufus. Jadi di sini teman-teman bisa mendownload Rufusnya yang pada link pertama ini. Teman-teman bisa, dan di sini teman-teman bisa nge-scroll di bawah dan mendownload yang bagian Rufus 4.7 yang bagian portable, karena biar lebih simple dan tidak harus menginstal lagi. Dan di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi langsung saya buka saja. Di sini klik yes. Dan di sini do you want to allow Rufus? Di sini no kan aja. Nah, jika flash disk di sini sudah terdetek, maka di sini di bagian device sudah ada bagian flash disknya, dan yang ini itu no label 16 GB. Dan di bagian boot selection ini kita bisa memilih file ISO sistem operasi yang mau kita bootablekan ke flash disknya. Dan di sini saya akan memilih Windows 10 22H2 yang 32 bit. Dan di sini saya klik open. Kita menunggu proses scanning image-nya. Nah, di bagian ini partition scheme-nya kita pilih GPT aja karena ini lebih compatible. Dan di sini tidak ada yang harus disetting lagi. Ini kalau bisa kita jadiin NTFS. Nah, cluster size-nya dibiarkan default. Ini standar Windows installation, dan selanjutnya kita pilih start untuk biar nge-bootable semuanya. Dan ini jika teman-teman ingin ada settingan lain bisa dicentang, dan di sini saya tidak akan menyentangnya karena biar dari awal settingannya. Di sini kita oke kan aja. Dan di bagian ini kita menunggu flash disknya untuk dijadikan bootable, dan di sini memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi videonya saya percepat saja teman-teman. Oke, di sini jika tulisannya ready dan barnya sudah penuh seperti ini, tandanya flash disknya sudah berhasil di bootable. Dan oke, dan selanjutnya kita close aja. Dan langkah selanjutnya setelah dari Rufus ini hasil dari flash disk yang sudah di bootable, maka isinya seperti ini. Dan langkah setelah ini kita akan men-setting terlebih dahulu BIOS-nya. Dan di sini karena di BIOS itu tidak bisa merecord, jadi saya akan pindah ke kamera selanjutnya. Karena pada bagian BIOS ini kita tidak bisa merecord, jadi saya pindah ke kamera HP saja. Dan di sini tutorial cara masuk ke BIOS itu dengan di restart Windows kita. Dan saat proses restart ini kita bisa menekan tombol delete
atau tombol F1 dan F2 sesuai dengan settingan laptop masing-masing. Dan di sini saya akan menekan tombol delete dan ditekan terus-menerus saat proses restart, karena tidak tahu kapan timing yang pas untuk menekan tombol delete saat laptopnya hidup. Oke, jadi di sini sudah masuk ke bagian BIOS-nya, dan pada bagian BIOS ini langkah selanjutnya yang akan kita setting yaitu pada bagian boot. Dan di sini ada bagian bootnya, kita klik bagian boot. Nah, dan di bagian di boot option 1, 2, 3, dan 4 ini fungsinya yaitu pada saat kita menghidupkan sebuah laptop dan yang terbaca di bagian booting pertamanya itu ada di yang booting dan boot option #1. Dan di sini dia sudah tersetting ke bagian flash disk kita yang sudah kita bootable tadi, karena originalnya kalau tidak ada flash disk yang dimasukkan di sini, maka boot optionnya yang pertama dia akan kepilih yang bagian Windows Boot Manager. Dan di sini kita akan mengklik yang bagian flash disknya, kita klik 2 kali, dan di sini boot optionnya sudah berubah menjadi USB hard disk UEFI dan nama flash di sini adalah Verbatim Store. Oke, dan di sini saat kita sudah men-setting seperti ini, kita akan meng-save sebuah pengaturannya yaitu dengan menekan tombol F10. Dan di sini kita akan menekan tombol F10. Dan di sini saya akan pilih yes. Oke, karena keterbatasan perangkat yang saya miliki saat ini dan saya tidak bisa juga menginstal laptop yang saya gunakan, dan di sini saya akan menggunakan alat bantu aplikasi yaitu sebuah aplikasi VirtualBox. Karena di VirtualBox ini saya akan menjelaskan bagaimana bagian men-setting Windows atau saat yang BIOS tadi sudah menjadi boot pertama. Jadi di sini saya new dulu yang bagian Windows 10, karena tadi saya men-setting Windows 10, dan di sini kita pilih ISO yang tadi, dan di sini sudah. Oke, dan sini kita klik finish, dan di sini kita akan menjalankan yang bagian Windows 10. Dan di sini kita menunggu untuk masuknya. Dan seperti inilah tampilan untuk menginstal sebuah sistem operasi Windows 10. Dan di sini kita akan setting time and currency formatnya. Di sini kita pilih yang Indonesia, keyboardnya US, dan language-nya kita pilih English saja. Next dan install now. Bagian ini, di sini kita harus disuruh mengaktifkan sebuah Windows-nya, karena di sini saya tidak punya product key-nya. Jadi di sini kita akan mengklik I don't have a product key. Dan di sini tinggal tunggu, dan kita akan di sini saya akan memilih bagian Windows 10 Home yang 32 bit karena sesuai dengan ISO-nya juga. Dan di sini kita klik next. Sini I accept, terus next. Dan kita pilih, dan kalau teman-teman menginstal ulang sebuah laptop, dan di sini kita akan mengklik sebuah custom. Dan di custom ini ada sebuah drive yang terbaca di laptop kita, drive SSD maupun hard disk. Dan di sini kita klik new, kita apply, nah oke. Dan di sini akan ada bagian partisi yang untuk kita simpan Windows-nya, yaitu yang biasa disebut orang sebagai data C untuk menyimpan bagian Windows. Dan di sini kita klik next. Pada bagian ini kita tinggal menunggu proses instalasinya, dan karena instalasinya lumayan lama, jadi saya akan cepat saja video ini.
pada bagian ini di sini sudah selesai bagian penginstalannya, dan di sini Windows need to restart to continue, dan di sini kita klik restart aja untuk mempercepatnya. Dan di sini kita tunggu bagian ini. Di sini dia akan ngerestart dan membooting ulang. Sini tunggu beberapa saat karena Windowsnya sedang menyiapkan. Oke, dia akan nge-restart dan lanjut. Dia loading lagi untuk menyiapkannya. Dan di sini kita sudah berhasil untuk menginstal sistem operasi Windows 10. Di sini kita tunggu instalasinya selesai. Oke, dan di sini let's start with region. Oke, dan di sini sudah berhasil dan kita akan memilih regionnya, yaitu region Indonesia. Dan keyboardnya kita pilih yang US. Kita skip saja. Oke, selanjutnya yang tadi dia merestart sendiri, dan di sini tunggu proses bootingnya. Dan di sini disarankan untuk mematikan internet agar dia tidak lama untuk loadingnya. Di sini kita menunggu proses loadingnya. Nah, di sini kita akan langsung menggunakan local account saja untuk men-setting Windows-nya. Dan di sini saya akan mengisi nama saya sendiri. Oke, selanjutnya klik next. Dan di sini kita tidak membuat password. Lanjut next. Dan di sini kita langsung accept saja.
Dan di sini kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik tergantung laptopnya. Sini kita tinggal menunggu sampai dia masuk ke bagian utama dari Windows 10. Oke, dan di sini adalah tampilan awal dari Windows 10. Dan di sini kita berhasil untuk menginstal sebuah sistem operasi. Settingan ini sama seperti kalau kita men-setting laptop pada install ulang biasanya. Dan di sini juga karena keterbatasan perangkat, maka saya hanya bisa menggunakan VirtualBox di sini. Dan demikian penjelasan atau tutorial dari saya menginstal sebuah sistem operasi. Dan di sini semoga teman-teman mengerti apa yang saya lakukan. Dan sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.